indah ini, Engkau masih mengizinkan kami Bapa bersekutu bersama dengan para hamba Tuhan lewat Kingdom Family Indonesia untuk mau Tuhan Yesus membenarkan firman Tuhan yang akan kami gumuli dengan judul Pertobatan Sejati yang menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam diri kami. Sehingga kami Bapa yang menyampaikan isi hatimu, boleh Tuhan Yesus urapi berkati. Sehingga penyampaian kami ini benar-benar berdasarkan isi hatimu. Kuasai lidah hamba-Mu yang mendengar dan yang menyampaikan. Tuhan mengurapi dan memberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, izinkan link kami boleh senantiasa terhubung oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami posisi sedang berada di Vietnam dan kami percaya dimanapun kami berada, kasih setiamu tetap menyertai kami. Terpuji termulia Engkau ialah Bapa kekal selamanya dalam nama anakmu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Halo Bu. Haleluya. Haleluya. Ya, kita sampai di hari ketujuh ya, untuk menggumuli judul yang disampaikan kepada kita adalah pertobatan sejati menghasilkan pengampunan dan keselamatan. Kita tahu judul ini adalah sungguh ada beberapa 3 bagian yang dirangkum dalam satu judul. Ya, saya mengambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ya, saya akan membacakan jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya, firman ini tentunya menegur saya, saudara, dan kita semua, ya, bahwa kita merenungkan firman ini dari Kisah Para Rasul 2:38 adalah jawaban Rasul Petrus kepada orang banyak yang hatinya tertusuk setelah mendengar bahwa Yesus yang mereka salibkan adalah Mesias dan Tuhan. Nah, lalu mereka bertanya, sama halnya kita juga mungkin sudah bertanya setelah kita bertobat ya, apakah yang harus kami perbuat? Kisah Para Rasul 2:37 ini. Nah, pertanyaan ini yang menyadarkan banyak orang berdosa ya, sejak lahir karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Tentu dosa inilah yang menghambat keselamatan diterima kita semua. Upah dosa adalah maut. Ya, Roma 6 ayat 23. Sehingga tidak ada seorang pun yang terlepas dari ancaman maut, yaitu neraka. Hal inilah yang membuat mereka bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Hal inilah yang kita bertanya, apakah yang harus kami perbuat? Nah, pertanyaan itu juga merupakan pertanyaan kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang berdosa agar memperoleh pengampunan dan keselamatan? Jawaban Petrus sangat sederhana, tetapi sangat mendalam. Ya, dia mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, di dalam satu ayat ini terdapat inti Injil ya. Artinya pertobatan yang sejati membawa manusia kepada pengampunan dosa kita,
keselamatan, dan hidup baru bersama Allah. Saya yakin kita semua adalah orang yang sudah terlepas dari belenggu dosa, ya, yang berusaha dan berjuang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu kita menggumuli dan mempelajari isi firman ini. Mungkin saya ada mengambil 4 bagian, ya. Yang pertama, pertobatan sejati itu dimulai dengan kesadaran akan dosa. Ya, kita sadar akan dosa kita. Dosa turunan, dosa orang tua, dosa kita yang kita perbuat, ya. Nah, dalam hal ini sebelum Petrus menyampaikan ayat ini, Alkitab berkata, mereka sangat terharu hatinya. Kisah Rasul 2 ayat 37, artinya hati mereka ditembus oleh firman Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Ya, saudara dan saya, tidak ada orang yang bertobat kalau ia tidak merasa dirinya berdosa. Ya, saya ulangi sekali lagi, tidak ada orang yang bertobat kalau ia tidak merasa dirinya berdosa. Nah, orang yang merasa dirinya benar tidak membutuhkan juru selamat. Itu yang banyak saat ini kita lihat di dunia fana ini. Tetapi orang yang sadar bahwa dirinya telah jatuh dalam dosa akan datang kepada Kristus. Ya, Daud berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Ya, Mazmur 51 ayat 3. Nah, dalam hal ini Daud adalah seorang raja. Tetapi ia tidak menutupi dosanya. Ia mengakuinya. Demikian pula anak yang hilang ketika hidupnya hancur. Ia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Kesadaran dosa adalah awal dari pemulihan. Nah, bagaimana aplikasinya Bapak, Ibu, Saudara terkasih? Bahwa firman ini mengajak kita untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga melakukannya. Ya. Hari ini mungkin Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada kita. Mungkin selama ini ada dosa yang masih kita sembunyikan di hadapan manusia. Tetapi tidak pernah tersembunyi di hadapan Allah. Mungkin ada kebencian yang belum diampuni. Kesombongan yang membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ketidakjujuran dalam pekerjaan atau usaha. Kepahitan yang terus dipelihara. Atau kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 3 ayat 15 pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, Bapak dan Ibu, jangan menunda pertobatan karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Ya, mari kita buka hati kepada pekerjaan Roh Kudus. Izinkan dia menyelidiki setiap bagian kehidupan kita, menyatakan dosa-dosa kita, memberi keberanian untuk mengakuinya, dan memberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Ya. Tuhan memberikan kekuatan untuk meninggalkannya. Sebab pertobatan yang sejati bukan hanya membuat kita menyesali dosa, tetapi juga mengubah cara kita hidup. Bapak dan Ibu, saudara terkasih, firman ini menegur saya dan kita semua. Mulailah hari ini dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya, serta memulihkan hubungan dengan sesama melalui pengampunan, kejujuran, dan kasih. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Dia akan mengampuni dan memulihkan dan memimpin kita menjalani hidup yang baru di dalam Kristus. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Dan yang kedua, ya, pertobatan sejati menghasilkan perubahan hidup. Jadi kita pertobatan yang kita angkat ini adalah sejati. Artinya adalah komitmen konsisten mau merubah hidup. Ya.
Dan tidak hari ini bukan karena perintah manusia, tapi karena kasih karunia Allah. Yang kedua, Bapak dan Ibu, Petrus berkata, bertobatlah. Nah, dalam bahasa Yunani di pihak kata metanoia, yaitu perubahan pikiran, perubahan hati, dan perubahan arah hidup. Pertobatan bukan sekadar menangis, bukan sekadar menyesal, bukan hanya meminta maaf, tetapi meninggalkan kehidupan lama dan menjadi kehidupan yang mengikuti Kristus. Kita melihat contoh Zakheus. Belum bertobat, ia hidup menipu banyak orang. Tetapi setelah bertemu Yesus, ia berkata, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mengapa Zakheus berubah? Karena pertobatannya nyata. Ya, Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3:8. Kalau pertobatan itu benar, hidup juga akan berubah. Perkataan berubah. Karakter berubah. Cara bekerja berubah. Cara melayani berubah. Cara mengasihi pun berubah. Seperti apa aplikasinya Bapak Ibu? Ya, banyak orang mengaku percaya kepada Yesus. Tetapi iman sejati tidak hanya terdengar dari mulut. Melainkan terlihat melalui kehidupan. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk mengakui Kristus, tetapi juga mencerminkan Kristus, karakter Kristus. Yakobus 2:17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya Bapak Ibu, iman yang hidup selalu menghasilkan perubahan hidup. Orang lain mungkin tidak pernah ya membaca Alkitab, tetapi mereka setiap hari membaca kehidupan kita. Dari sikap kita, perkataan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, dan cara kita memperlakukan sesama. Ya, mereka dapat melihat apakah Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Marilah kita mengingat bahwa Kristus terlihat melalui perkataan kita. Kita bisa baca nanti Efesus 4:29. Yang kedua, Kristus terlihat melalui kejujuran kita. Ya, Kolose 3:9. Dan Kristus terlihat melalui kasih dan pengampunan kita. Yohanes 13:35. Dan yang berikut, Kristus terlihat melalui kekudusan hidup kita. Ya, jadi kalau kita sudah bertobat, kita benar-benar hiduplah kudus. 1 Petrus 1:15-16. Dan yang kelima, yang berikut adalah Kristus terlihat melalui pelayanan dan kepedulian kita. Matius 5:16. Karenanya saudara-saudaraku yang terkasih, pengakuan iman harus dibuktikan dengan kehidupan iman. Iman yang berani. Jangan sampai kita dikenal sebagai orang Kristen hanya karena identitas, tetapi tidak karena karakter Yesus. Nah, biarlah keluarga melihat Kristus di dalam kita, ya. Keluarga kita, sahabat kita, komunitas kita, tetangga kita, ya. Ya, biarlah mereka melihat kita dari karakter Yesus. Karena itu, maupun keluarga, tetangga, bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Cara kita bertutur kata, cara kita berpikir, cara kita berbuat, dan cara kita bertindak. Termasuk rekan kerja kita setiap hari melihat Kristus ada di dalam diri kita. Dan jemaat juga bisa melihat Yesus Kristus dalam diri kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup.
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, pertobatan sejati menghasilkan pengampunan dosa. Petrus berkata untuk pengampunan dosa kita. Nah, inilah kabar sukacita Injil. Allah bukan hanya menunjukkan dosa kita, Allah juga mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan Ia adil, sehingga Ia akan mengampuni. Yes, thank you. Ya, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, saudaraku, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Daud diampuni, Petrus diampuni, Paulus diampuni, penjahat di kayu salib diampuni, karena darah Yesus sanggup menyucikan segala dosa. Ya. Mazmur 103 berkata, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya pelanggaran kita. Betapa indahnya pengampunan Tuhan. Manusia mungkin masih mengingat masa lalu kita. Tetapi Tuhan menghapus dosa kita ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat. Nah, bagaimana aplikasinya Bapak dan Ibu? Seringkali iblis memakai rasa bersalah untuk membuat seseorang menjauh dari Tuhan. Yang membisikkan, dosamu terlalu besar. Tuhan tidak akan mengampunimu. Kamu sudah terlalu sering jatuh, akibatnya banyak orang memilih menjauh dari gereja. Ya, karena itu saya percaya orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini berhenti. Ya, kalau dia sudah mengalami ini bisikan-bisikan iblis yang menggoda hatinya, akhirnya dia berhenti berdoa dan merasa hidupnya sudah tidak mungkin dipulihkan. Namun firman Tuhan mengajarkan hal yang berbeda. Yesus sendiri berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Markus 2 ayat 17. Artinya Bapak Ibu, Yesus datang justru bagi mereka yang sadar akan dosanya dan membutuhkan pertolongannya. Tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa sehingga ia tidak diampuni oleh kasih karunia Kristus apabila ia datang dengan hati yang bertobat. Nah, pesan hari ini Bapak dan Ibu yang pertama, jangan biarkan rasa bersalah menghalangi saudara datang kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Yang kedua, percayalah kepada kasih karunia Tuhan, bukan kepada kelayakan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang ketiga, akuilah dosa dan tinggalkanlah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan yang keempat, hiduplah sebagai orang yang telah dipulihkan. Nah, saudaraku terkasih, jika hari ini saudara dan saya merasa tidak layak datang kepada Tuhan, itulah saat yang paling tepat untuk datang kepadanya. Jangan menunggu menjadi sempurna. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Datanglah apa adanya dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Yesus tidak menolak perempuan yang berzina. Yesus tidak menolak Zakeus. Yesus tidak menolak Petrus yang menyangkalnya. Yesus juga tidak akan menolak setiap orang yang datang kepadanya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, Yohanes 6 ayat 37 memberikan janji yang menguatkan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Haleluya. Dan yang keempat Bapak dan Ibu, pertobatan sejati menghasilkan keselamatan dan hidup baru. Petrus melanjutkan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Allah tidak hanya mengampuni, Allah juga memberikan Roh Kudus. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena kita tidak mungkin hidup kudus dengan kekuatan diri sendiri. Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang memampukan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah sebabnya keselamatan bukan hanya berbicara tentang masuk surga. Keselamatan adalah hidup baru
mulai hari ini. Ya. Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5:17. Inilah tujuan pertobatan. Bukan sekadar mengubah tujuan akhir hidup kita, tetapi mengubah cara kita hidup setiap hari. Saya coba ilustrasikan Bapak Ibu. Ada seorang anak yang memecahkan vas bunga milik ayahnya. Karena takut dimarahi, ia menyembunyikan pecahan vas itu. Setiap kali melihat ayahnya, hatinya gelisah. Suatu hari ia datang sambil menangis dan berkata, "Ayah, saya yang memecahkannya." Ayahnya tidak menamparnya, ayahnya memeluknya. Mengapa? Karena pengakuan membuka jalan bagi pengampunan. Demikian juga dengan Allah. Selama kita menyembunyikan dosa, hati kita tidak akan tenang. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, tentu Yesus mengampuni, memulihkan, menerima kita kembali sebagai anak-anaknya. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita tidak melihat lagi ke belakang. Tapi mari kita melihat ke depan. Bahwa semua manusia berdosa di saat itu. Tapi ketika dia paham dan mengerti maksud tujuan Allah akan penebusan dosa kita, maka kita akan hidup sesuai dengan perkenaannya. Akhirnya Bapak Ibu, saya menyimpulkan bahwa firman Tuhan ini mengajarkan 4 kebenaran. Yang pertama, pertobatan dimulai dari kesadaran akan dosa. Dan yang kedua, pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Yang ketiga, pertobatan sejati mendatangkan pengampunan dosa melalui darah Yesus Kristus. Dan yang keempat, pertobatan sejati membawa kita kepada keselamatan dan hidup baru oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu, mari jangan menunda pertobatan. Mungkin selama ini kita rajin beribadah, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita melayani, tetapi masih memelihara dosa. Mungkin kita dikenal sebagai orang Kristen, tetapi hidup kita belum mencerminkan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan memanggil kita dengan kasih-Nya. Bertobatlah. Dan perkataan ini ditujukan kepada saya dan saudara dan kita semua. Serta membekali para jemaat, saudara kita, komunitas kita, dimanapun kita berada. Marilah kita menunjukkan bahwa kasih karunia Allah yang bekerja memenuhi hidup kita, mampu mengampuni kita, memulihkan hidup kita. Ya, mungkin kita dikenal sebagai orang Kristen, tapi hidup kita belum mencerminkan Yesus Kristus. Terlihat banyak gitu. Nah, dikatakan bertobatlah. Ketika kita datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan rendah hati, Dia tidak akan menolak kita. Dia akan mengampuni dosa kita, memulihkan hidup kita, memenuhi kita dengan Roh Kudus, dan memberikan keselamatan yang kekal, yaitu sorga yang dijanjikan oleh Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ini firman yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Walaupun sederhana, tapi inilah yang saya bisa mampu karena saya sedang berada di Vietnam. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami sampaikan Bapa. Dan dengan judul ini, memang judul yang amat sangat berat. Tetapi kami harus terus menggumuli Bapa, bahwa pertobatan yang sejati itu adalah harus kami lakukan secara konsisten. Karena itu menghasilkan pengampunan dari Tuhan Yesus serta keselamatan yang menuju kekekalan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau di surga menyediakan kami Bapa tempat di dalam kekekalan. Sehingga kami sebagai umat tebusan-Mu akan menjalankan buah pertobatan itu. Dan kami akan secara konsisten menjalankan kehidupan yang membuahkan keselamatan. Meskipun dinamika dunia ini semakin berubah.
tetapi Engkau sudah melekat di dalam roh kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kali kami bertutur kata, berpikir, bertindak, berbuat, kami Bapa mau seturut dengan kehendak. Berkenanlah Engkau menerima uraian firman yang kami sampaikan ini untuk membuahkan hasil pertobatan bagi seluruh manusia, termasuk hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan isi hati-Mu ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terpuji termulia Engkau kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.